pembelian dan penyelesaian pelatihan itu harus diselesaikan maksimal tanggal 15 Desember. Apabila lewat dari tanggal tersebut, maka peserta tidak akan mendapatkan insentif pelatihan, Pak, dan juga akan dinonaktifkan. Assalamualaikum guys, bertemu lagi di Zahri Andres M channel. Hari ini kita akan bahas tentang prakerja. Sosmed lagi rame-ramenya tanggal 15 Desember. Ternyata uang insentif prakerja akan hangus jika tidak melakukan ini. Batas akhirnya tanggal 15 Desember. Yuk cari tahu kebenarannya. Ada apa di tanggal 15 Desember? Dan jika tidak melakukan ini, apa yang terjadi? Yuk simak video berikut ini tentang kebenarannya. Cek di dashboard prakerja pakai Google Chrome, yang masuk pakai akun teman saya. Nah, ini halaman pertama di akun prakerja. Habiskan sisa saldo pelatihanmu, batas akhir 15 Desember 2020. Ya, ternyata benar, batas akhir 15 Desember untuk saldo. Yuk cari tahu lagi kebenarannya lewat IG. Kita buka IG, masuk ke IG saya, Zahri M channel, kemudian pencarian prakerja.co.id yang ada centang birunya ya guys, lalu klik. Nah, ini sudah muncul di dashboard di IG-nya prakerja, maksudnya saya teman-teman. Nah, ternyata benar batas akhir untuk saldo sampai 15 Desember 2020. Jadi batas akhir menggunakan saldo pelatihan dan menyelesaikan pelatihan bagi peserta dari semua gelombang ya guys, itu tanggal 15 Desember 2020. Jangan lupa ya, tanggal itu biar kamu menyelesaikan pelatihan dan dapat sertifikat. Karena apa? Karena setelah melewati batas akhir, kamu tidak bisa lagi menggunakan saldo kartu prakerja dan mengakses pelatihan ya guys. Jadi dimanfaatkan mulai dari sekarang sampai tanggal 15 Desember 2020 ya guys. Jangan lupa. Dan yang kedua, di tanggal 15 Desember itu ada apa? Ternyata yang kedua ini batas akhir mengakses survei evaluasi untuk mendapatkan insentif surveinya guys. Jadi kalau yang tadi, yang pertama untuk pelatihan, yang kedua ini untuk survei. Apakah kalian sudah mengisi survei guys? Jika belum, ayo segera, karena setelah melewati batas akhir, kamu tidak bisa lagi mengisi survei evaluasi. Jadi hemat uang 50.000 tiap cair tidak dapat dimiliki jika tidak mengisi survei. Apa akibatnya? Dana insentif survei juga tidak dapat dicairkan bila survei belum diselesaikan hingga melewati batas akhir. Dan apa akibatnya juga? Dana insentif prakerjamu yang 600.000 itu bisa hilang, bisa hangus. Ini dia guys yang dimaksud dengan survei kedua. Kamu akan muncul di dashboard dalam waktu 4 hari seperti ini contohnya. Jadi harus diisi ya, biar insentif kamu tidak hangus. Dan yang kedua, saldo pelatihan. Sisanya saldo pelatihan yang 910 itu kemana? Apa bisa dicairkan? Untuk itu guys, kita akan menghubungi CS prakerjanya apa bisa dicairkan, dan juga pemberitahuan tentang yang kita bahas tadi kita hubungi CS prakerja ya. Kamu akan terhubung dengan petugas prakerja untuk memastikan kualitas pelayanan
pembicaraan ini akan direkam. Selamat sore program Kartu Prakerja dengan hal yang bisa dibantu. Selamat sore Bapak, ini dengan Amriyadi. Baik, Bapak Amriyadi. Iya. Baik, Bapak Riyadi bisa dibantu untuk penyebutan emailnya. Oh, boleh Bapak. Dian? @gmail.com. Gmail.com, baik. Untuk nama lengkapnya siapa Pak Priyadi? Baik, untuk tanggal lahirnya Pak? Iya Bapak. Baik, terima kasih konfirmasinya. Pak Amriyadi ada yang bisa kami bantu? Iya, ini Pak, saya ingin mengkonfirmasi nih terkait tentang tampilan yang ada di dashboard untuk akun prakerja saya. Di sini ada tertulis, habiskan sisa saldo pelatihanmu. Segera lakukan pembelian pelatihan dan habiskan saldo pelatihanmu paling lambat tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah ini, pesan ini maksudnya seperti apa kayak gitu? Mungkin bisa dikonfirmasi sama pihak CS Program Prakerja Bapak? Baik Bapak, kalau begitu di sini kami akan jelaskan. Jadi memang untuk notifikasinya itu diberikan itu di semua peserta Bapak dari gelombang pertama sampai di gelombang yang terakhir gelombang 11. Itu untuk mengingatkan kembali saja karena semua pembelian dan penyelesaian pelatihan itu harus diselesaikan maksimal tanggal 15 Desember. Apabila lewat dari tanggal tersebut, maka peserta tidak akan mendapatkan insentif pelatihan Pak dan juga akan dinonaktifkan. Karena kan setelah kami cek di sistem kami, untuk Bapak itu kan sudah melakukan transaksi Pak ya, bahkan sudah 2 kali pembelian pelatihan. Iya benar. Betul. Dan juga untuk insentifnya juga cair dari yang pertama sampai yang ketiga, dan untuk evaluasi juga sudah pencairan yang pertama Pak ya. Iya Bapak. Betul. Jadi untuk Bapak itu nanti tinggal menunggu untuk pencairan yang selanjutnya saja Bapak. Betul. Jadi misalnya kayak gini Bapak ya, ini kan tertanggal 15 Desember dan sisa saldo saya ini masih 660.000 kan Bapak. Jadi misalnya di atas 15 Desember saya ingin melakukan pelatihan lagi dengan membeli paket di salah satu mitra pelatihan, apakah saldo ini masih bisa digunakan untuk biaya pelatihan seperti itu Bapak? Betul. Jadi terkonfirmasi di tanggal 15 itu memang nanti untuk saldo pelatihan dari peserta akan ditarik Bapak oleh pemerintah seperti itu. Betul, jadi saran kami apabila Bapak ingin mau mengikuti pembelian pelatihannya lagi dan mengikutinya, itu sebelum tanggal 15 Bapak, itu masih bisa digunakan untuk saldo pelatihan untuk membeli pelatihan yang baru. Oh, berarti sisa saldo yang nggak terpakai ini ya dari gelombang pertama sampai gelombang ke-11 ya, berarti itu dikembalikan lagi ke pihak negara seperti itu, ke kas negara ya Bapak ya? Ya, betul, seperti itu Bapak untuk penjelasannya. Oh, ini berlaku dari gelombang ke-11 juga Bapak yang baru menyelesaikan pelatihan, yang baru menerima insentif, atau hanya untuk gelombang di bawah 10? Iya betul Bapak, memang untuk di peserta yang belum menyelesaikan pelatihan Bapak. Jadi disarankan dibeli pelatihannya dulu Bapak, seperti itu. Oh, tapi misalnya kalau udah beli pelatihan nih Bapak ya, kalau nggak selesai sih nggak masalah ya Bapak ya. Yang penting udah beli pelatihan seperti itu. Gimana Bapak? Betul, iya jadinya harus untuk status di pelatihan di dashboardnya harus selesai Bapak. Kalau masih aktif kan berarti tandanya belum menyelesaikan pelatihan Pak, seperti itu. Iya. Kalau misalnya pelatihan ketiga saya misalnya nggak aktif, belum selesai nih statusnya ya Mas ya. Ini nggak berpengaruh juga ya Bapak ya terhadap insentif ketiga saya atau keempat saya seperti itu Bapak? Iya betul Bapak, karena mekanismenya di pelatihan pertama Bapak, jadinya apabila pelatihan pertama sudah diselesaikan, itu secara otomatis penjadwalan insentifnya dari yang pertama sampai yang keempat itu sudah terjadwal Bapak. Jadi tidak ada pengaruhnya ketika Bapak membeli pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya untuk pencairan insentif. Oke, sepertinya udah dijelaskan semua yang ingin yang ada di benak kami Bapak. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Ya baik, kalau begitu sudah jelas Pak untuk info yang kami berikan Pak Amriyadi. Insya Allah sangat jelas sekali Bapak.
Udah jelas ya guys waktu menghubungi prakerjanya tadi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe ya guys, dan share jika bermanfaat ya.